kamu membayangkan bagaimana rasanya kehilangan rumah dalam sekejap? Atau terjebak dalam bencana yang datang tiba-tiba tanpa peringatan? Indonesia, negara yang indah ini juga menjadi rumah bagi berbagai jenis bencana alam, dari gempa bumi, banjir, hingga pandemi global seperti COVID-19. Kita semua pernah merasakannya, tapi mengapa bencana bisa terjadi? Apa yang terjadi ketika bencana melanda? Apa yang harus dilakukan dan bagaimana persiapan kita menghadapinya? Dalam video ini kita akan belajar bersama tentang pentingnya mitigasi dan adaptasi bencana agar kita siap, waspada, dan selamat. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, baik disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia. Bencana dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis. Contoh bencana alam meliputi banjir, gunung meletus, gempa bumi, dan lain-lain. Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana didefinisikan sebagai rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat. Ancaman ini dapat berasal dari faktor alam, non-alam maupun faktor manusia. Akibatnya dapat terjadi korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Ada 3 jenis bencana. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, contohnya gempa bumi. Yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa non-alam, contohnya wabah penyakit seperti COVID-19. Yang ketiga, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok, contohnya tragedi Sampit pada tahun 2001. Faktor-faktor penyebab kerawanan bencana di Indonesia. Yang pertama, letak geografis pada pertemuan lempeng tektonik Indonesia yang berada pada pertemuan 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Akibatnya, wilayah Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas tektonik seperti gempa bumi dan tsunami. Gesekan dan tumbukan antar lempeng dapat memicu gempa berkekuatan tinggi yang seringkali berdampak luas terhadap penduduk dan infrastruktur. Yang kedua, berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Cincin api Pasifik merupakan kawasan sabuk vulkanik aktif yang mengelilingi Samudra Pasifik, dan Indonesia menjadi salah satu bagian penting dari wilayah ini. Terdapat lebih dari 120 gunung api aktif di Indonesia yang sewaktu-waktu dapat meletus dan menyebabkan dampak besar seperti awan panas, lahar, serta kerusakan lingkungan dan permukiman. Yang ketiga, iklim tropis dengan perubahan cuaca ekstrem sebagai negara tropis. Indonesia mengalami 2 musim utama, kemarau dan penghujan. Namun akibat perubahan iklim global, cuaca di Indonesia menjadi semakin sulit diprediksi dengan intensitas hujan yang ekstrem, angin kencang, serta gelombang panas. Hal ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Yang keempat, perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam. Aktivitas manusia seperti penggundulan hutan, alih fungsi lahan yang tidak ramah lingkungan, pembangunan di daerah rawan bencana, serta kurangnya kesadaran terhadap mitigasi risiko turut memperparah kerawanan bencana. Misalnya, deforestasi dapat menyebabkan longsor dan banjir, sedangkan penambangan ilegal dapat memicu kerusakan ekosistem yang memperbesar dampak gempa dan erosi. Pernahkah kalian membayangkan apabila kita mengalami bencana seperti gempa bumi dan COVID-19? Apa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita? Mari simak videonya sampai habis. Yang pertama, dampak yang akan terjadi jika bencana gempa bumi melanda. Gempa bumi bisa menyebabkan banyak kerusakan. Rumah-rumah bisa roboh, jalan dan jembatan rusak, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa.
Masyarakat yang terkena gempa juga bisa mengalami trauma atau ketakutan. Aktivitas ekonomi juga terganggu karena banyak tempat usaha rusak atau tidak bisa beroperasi. Pemerintah harus mengeluarkan banyak biaya untuk memperbaiki semua kerusakan itu. Sekolah-sekolah pun bisa hancur sehingga proses pembelajaran juga berhenti. Dua dampak dari bencana non-alam yakni COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak besar di berbagai bidang. Banyak orang jatuh sakit dan rumah sakit menjadi penuh. Ekonomi terganggu, banyak orang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan menjadi naik. Aktivitas sosial dibatasi, orang tidak bisa berkumpul, usaha kecil seperti warung dan sektor wisata sangat terkena dampaknya. Sekolah harus pindah sistem dari belajar offline ke belajar online. Tapi, tidak semua siswa punya perangkat atau koneksi internet yang memandai. Jangan panik. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan ketika gempa terjadi. Yang pertama, jangan panik dan tetap tenang. Yang kedua, bersembunyi di bawah meja. Yang ketiga, hindari menggunakan lift, gunakan tangga darurat dan berlari. Yang keempat, evakuasi diri di ruangan terbuka dan hindari bangunan bertingkat. Itu dia langkah-langkah jika terjadinya gempa bumi. Lalu, apa mitigasi bencana seperti bencana non-alam seperti COVID-19? Pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, jangan lupa melakukan vaksin.